Hati-hati. Saat Anda panik menjual aset karena berita resesi, Anda sebenarnya sedang mentransfer kerja keras Anda selama bertahun-tahun langsung ke kantong para miliarder dengan harga diskon. Saya akan membuka mata Anda bahwa krisis makro bukanlah musuh, melainkan sebuah wealth transfer event terbesar di abad ini. Saya akan menjelaskan bagaimana narasi ketakutan di media digunakan oleh institusi besar untuk membuat Anda melepaskan aset berharga Anda secara cuma-cuma. Selamat datang di Info Finansial Global. Mari kita bicara jujur. Kebanyakan dari Anda terjebak dalam siklus yang mematikan. Anda bekerja keras mengumpulkan modal, mulai berinvestasi saat pasar sedang hijau dan semua orang merasa optimis, namun langsung menekan tombol jual saat berita utama mulai menggunakan kata resesi atau depresi ekonomi. Ini adalah the trap, jebakan yang sengaja dipasang. Coba Anda perhatikan data ini. Setiap kali terjadi penurunan pasar sebesar 20% hingga 30%, akan selalu ada narasi besar di media yang mengatakan bahwa kali ini berbeda. Tujuannya menciptakan panic selling. Saat Anda, investor retail, melepaskan aset Anda, di sisi lain, institusi besar atau smart money sedang mengantre dengan keranjang terbuka lebar untuk menampung aset tersebut di harga yang sangat murah. Anda harus paham, kekayaan tidak pernah benar-benar hilang dalam krisis. Kekayaan itu hanya berpindah tangan. Dari tangan yang panik ke tangan yang strategis. Dari mereka yang digerakkan oleh emosi ke mereka yang memiliki rencana makro yang matang. Jangan biarkan kerja keras Anda selama bertahun-tahun menguap hanya karena Anda tidak memahami permainan ini. Anda perlu berhenti menjadi mangsa dalam ekosistem finansial. Sebelum kita bedah lebih dalam, bagaimana smart money memanfaatkan data makro untuk memperkaya diri dan bagaimana Anda bisa mengikuti jejak mereka, pastikan Anda klik tombol subscribe sekarang juga. Di kanal ini, kita tidak bicara tentang cepat kaya, tapi tentang membangun fondasi kokoh untuk mencapai financial freedom dengan logika dan strategi yang tajam. Mari kita lanjut ke pembahasan inti. High energy hook, direct to camera. Kita masuk ke inti masalah, matematika di balik kekayaan. Serius, mengapa orang kaya justru terlihat semakin tenang saat berita ekonomi dipenuhi dengan narasi resesi? Jawabannya ada pada pemahaman mereka tentang siklus likuiditas. Professional advisor Tom, explaining logic. Anda harus membayangkan likuiditas sebagai oksigen bagi pasar finansial. Saat bank sentral, seperti The Fed atau Bank Indonesia, menurunkan suku bunga, mereka sedang memompa oksigen ke dalam sistem. Uang menjadi murah, pinjaman mudah didapat, dan hasilnya, excited. Harga aset seperti saham dan properti meroket karena semua orang berebut untuk membeli. Warning Tom, lower pitch, slower pace. Namun, perhatikan apa yang terjadi saat inflasi mulai naik dan bank sentral menaikkan suku bunga. Secara matematis, saat suku bunga naik, nilai tunai di masa depan menjadi kurang berharga jika dihitung dengan nilai sekarang. Inilah yang disebut dengan diskonto. Analytical Tom, data driven. Secara teknis, setiap kenaikan suku bunga sebesar 1% dapat menekan valuasi saham-saham bertumbuh secara signifikan. Likuiditas ditarik kembali dari pasar. Uang menjadi mahal dan langka. Coach Tom, high authority. Disinilah fenomena smart money terjadi. Warning, saat investor retail panik melihat portofolio mereka memerah dan mulai melakukan panic selling, institusi besar dan individu dengan kekayaan bersih tinggi justru sudah menyiapkan peluru tunai mereka. Serius tuh, solid logic. Mereka memahami hukum probabilitas. Berdasarkan data historis dalam 50 tahun terakhir, setiap kali pasar mengalami koreksi minimal 30%, itu bukanlah tanda kehancuran total, melainkan titik masuk yang sangat rasional secara statistik. Mari kita bedah angkanya. Jika Anda membeli aset saat harga turun 30% dari puncaknya, dan aset tersebut hanya kembali ke harga normalnya saja, Anda sudah mengantongi keuntungan lebih dari 42%. Smart money tidak mencari keuntungan 5% atau 10% dari spekulasi harian,
Mereka menunggu momen berdarah ini untuk melakukan akumulasi besar-besaran. Mereka membeli ketakutan Anda dengan harga diskon. Bagi Anda yang saat ini merasa lelah bekerja keras, namun merasa aset Anda tidak kunjung berkembang, memahami siklus ini adalah kunci untuk berhenti menjadi korban makroekonomi. Jangan melawan arus likuiditas, tapi menarilah bersamanya. Jika Anda ingin terus mengasah logika finansial dan memahami strategi untuk mencapai financial freedom, pastikan Anda klik tombol subscribe. Di kanal Info Finansial Global, saya akan membantu Anda melihat angka di balik drama pasar. Sekarang, mari kita bedah instrumen apa saja yang menjadi target utama smart money saat krisis terjadi. Baik, sekarang saatnya kita bedah strategi smart money dalam 4 langkah konkret yang bisa langsung Anda eksekusi. Ini adalah blueprint yang digunakan investor cerdas untuk mengubah krisis menjadi kesempatan. Analytical. Langkah pertama, wajib alokasikan 20% portofolio dalam bentuk kas atau dry powder. Warning, ini adalah poin krusial yang sering diabaikan. Ketika pasar sedang hijau, semua orang sibuk berinvestasi. Tapi Anda harus punya cadangan amunisi. Dry powder ini bukan sekedar uang nganggur, melainkan daya tembak Anda saat ada diskon besar di pasar. Bayangkan Anda sedang berburu dan tahu ada mangsa besar akan lewat. Anda pasti menyiapkan senjata terbaik, kan? Ketika crash terjadi, ketika semua orang panik dan menjual, Anda punya kekuatan finansial untuk membeli aset berkualitas dengan harga miring. Kita bicara tentang 20 juta rupiah dari setiap 100 juta rupiah yang Anda miliki, siap sedia untuk disuntikkan ke pasar. Ini adalah benteng pertahanan dan sekaligus senapan serbu Anda. Langkah kedua, identifikasi aset grade A atau blue chip yang harganya sudah terkoreksi minimal 30% dari all-time high. Jangan sembarang beli aset, fokus pada kualitas. Apa itu aset grade A atau blue chip? Ini adalah perusahaan dengan fundamental sangat kuat, rekam jejak profitabilitas yang terbukti, dan posisi dominan di industrinya. Mereka bisa saja saham seperti BBCA, TLKM, UMVR, atau setara di sektor Anda. Mereka bukan saham gorengan atau aset spekulatif yang berisiko tinggi. Ketika krisis menghantam, bahkan perusahaan terbaik pun bisa ikut terkoreksi harganya. Tujuan Anda adalah mencari aset-aset solid ini yang harganya sudah jatuh setidaknya 30% dari puncak tertingginya. Koreksi sebesar ini bukan sekedar fluktuasi minor, ini indikasi adanya sale besar yang menunggu untuk Anda manfaatkan. Langkah ketiga, terapkan layered entry dengan membagi modal Anda menjadi 4 bagian untuk melakukan dollar cost averaging saat volatilitas tinggi. Warning, jangan pernah berpikir untuk all in dalam satu waktu saat pasar bergejolak. Itu adalah perjudian, bukan investasi. Strategi layered entry berarti Anda membagi modal yang sudah Anda siapkan menjadi beberapa bagian, misalnya 4 bagian sama besar. Ketika aset grade A yang Anda incar terkoreksi 30%, Anda masuk dengan seperempat modal. Jika harganya masih jatuh ke 40% atau 50% koreksi, Anda masuk lagi dengan seperempat modal lainnya. Ini adalah bentuk canggih dari dollar cost averaging atau DCA yang sangat efektif di tengah volatilitas tinggi. Anda tidak perlu menebak di mana titik terendah pasar. Anda hanya perlu konsisten membeli di harga yang semakin rendah. Ini melindungi Anda dari risiko menangkap pisau yang jatuh dan memastikan Anda mendapatkan harga rata-rata yang optimal. Langkah keempat, pastikan rasio utang konsumtif Anda adalah 0%. Ini adalah fondasi yang sering diremehkan. Utang konsumtif, seperti utang kartu kredit, pinjaman pribadi untuk gaya hidup, atau cicilan liburan, adalah rantai yang akan mengikat Anda. Saat krisis menghantam, pendapatan bisa terganggu, cash flow menipis, tapi cicilan utang tetap berjalan. Jika Anda terbebani utang konsumtif, Anda akan dipaksa untuk menjual aset investasi Anda, bahkan jika itu berarti menjualnya di harga terendah hanya untuk menutupi kewajiban utang. Ini adalah skenario terburuk yang harus Anda hindari. Smart money tahu bahwa bebas utang konsumtif memberikan fleksibilitas dan kekuatan. Itu berarti Anda bisa menahan aset Anda selama badai pasar, bahkan membeli lebih banyak tanpa tekanan eksternal untuk melikuidasi.
Jika Anda ingin menjadi bagian dari smart money, pastikan Anda bebas dari belenggu utang konsumtif. 4 langkah ini bukan teori semata, melainkan praktek nyata yang telah terbukti berhasil di berbagai siklus pasar. Dengan disiplin dan perencanaan, Anda bisa berhenti menjadi korban pasar dan mulai menjadi pemain yang memanfaatkan situasi. Profesional, serius, autoritatif. Mari kita masuk ke simulasi nyata agar Anda bisa melihat perbedaan kontras antara mereka yang tergilas oleh keadaan dan mereka yang menguasai keadaan. Warning, analitikal. Bayangkan skenario pertama, investor retail yang terjebak dalam siklus konsumtif. Katakanlah ia memiliki portofolio investasi sebesar 100 juta rupiah. Namun di saat yang sama, ia memiliki utang kartu kredit atau pinjaman konsumtif dengan bunga 15 hingga 25% per tahun. Ketika krisis makro menghantam dan pasar saham terkoreksi tajam hingga 20%, nilai asetnya menyusut menjadi 80 juta rupiah. Karena tidak memiliki dana darurat dan tekanan cicilan utang terus berjalan, investor ini panik. Ia terpaksa melakukan forced sell atau menjual rugi asetnya di harga 80 juta rupiah hanya demi menutupi kebutuhan hidup dan membayar bunga utang. Ini adalah kekalahan telak. Kehilangan modal, kehilangan potensi rebound, dan asetnya berpindah tangan ke orang lain dengan harga murah. Sekarang, mari kita simulasikan posisi Anda jika mengikuti strategi smart money ini. Anda memasuki krisis dengan kondisi fundamental yang kokoh. Anda memiliki cadangan kas atau dana darurat yang liquid. Dan yang paling penting, Anda tidak memiliki beban bunga utang konsumtif yang mencekik leher. Saat pasar turun 20%, portofolio Anda mungkin juga memerah secara angka di layar, tetapi mentalitas Anda berbeda total. Anda justru tersenyum melihat diskon besar-besaran di pasar. Jika Anda memiliki uang tunai 50 juta rupiah yang sudah Anda siapkan untuk momen ini, Anda bisa membeli aset berkualitas di harga sale. Sebagai contoh, aset yang tadinya berharga 1.000 rupiah per lembar, kini bisa Anda dapatkan di harga 800. Artinya, dengan jumlah uang yang sama, Anda mendapatkan unit aset 25% lebih banyak daripada saat kondisi normal. Ketika ekonomi mulai pulih dan pasar kembali ke level semula, sebuah kepastian dalam siklus jangka panjang, si investor retail tadi sudah keluar dari permainan dengan kerugian permanen. Namun Anda tidak hanya kembali ke modal awal, tetapi Anda mendapatkan keuntungan berlipat ganda karena Anda membeli saat terjadi kepanikan massal. Inilah perbedaan mendasar antara menjadi korban pasar yang dipaksa menjual atau menjadi penguasa pasar yang memiliki kontrol penuh untuk membeli. Pilihan ada di tangan Anda. Apakah Anda ingin aset Anda dibeli murah oleh orang kaya? Atau Anda yang menjadi smart money yang memanfaatkan peluang tersebut? Jika Anda ingin terus mengasah strategi navigasi finansial dan mencapai financial freedom yang sesungguhnya, pastikan Anda subscribe ke channel Info Finansial Global sekarang juga. Mari kita bangun kemapanan finansial yang tahan banting terhadap badai ekonomi apapun. Kesimpulannya adalah satu poin yang sangat krusial. Kekayaan sejati tidak pernah dibangun saat ekonomi sedang berada di puncak euforia. Sebaliknya, sejarah membuktikan bahwa kekayaan masif justru lahir saat semua orang sedang diliputi keraguan, ketakutan, dan kepanikan. Saya mendesak Anda untuk berhenti menjadi bagian dari arus emosi massa yang ikut-ikutan menjual aset karena terpengaruh berita negatif. Disinilah letak perbedaan antara investor retail yang terus terjebak dalam siklus burnout dan kaum smart money. Mereka tidak bergerak berdasarkan spekulasi buta, melainkan berdasarkan data yang dingin dan objektif. Jika Anda ingin naik level dalam struktur finansial, Anda harus belajar mengontrol ego dan tetap disiplin pada strategi layered entry. Jangan habiskan 100% modal Anda dalam satu waktu hanya karena takut ketinggalan. Masuklah secara bertahap, akumulasi aset berkualitas, baik itu saham fundamental kuat maupun emas, saat harganya sedang didiskon oleh kepanikan pasar. Satu hal yang harus Anda tanamkan dalam pikiran. Peluang emas dalam sejarah finansial seringkali terbungkus rapi dalam berita buruk, resesi, maupun krisis global. Wait for it. Ketika narasi media dipenuhi dengan pesimisme, itulah saatnya bagi Anda untuk bersiap dengan kalkulasi yang matang. Syarat utamanya hanya 2. Jaga likuiditas atau ketersediaan kas Anda dan miliki keberanian mental untuk mengeksekusi rencana saat hari itu tiba. Pilihan kini ada di tangan Anda.
Apakah Anda akan membiarkan aset berharga Anda dibeli dengan harga murah oleh orang kaya lainnya? Atau Anda yang akan mengambil kendali dan menjadi smart money berikutnya? Jika Anda berkomitmen untuk terus mengasah kecerdasan navigasi finansial dan ingin mencapai financial freedom yang tahan banting terhadap badai ekonomi apapun, pastikan Anda menekan tombol subscribe pada channel Info Finansial Global sekarang juga. Mari kita bangun kemapanan finansial yang kokoh dan tidak tergoyahkan.